Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Fasubhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnati wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumi liqa'i rabbih amma ba'du. Sahabat al-fadhil hadratan karamin yang kita taklimi, para alim, para ulama, para masyayikh, kiai, para asatidz, para ustadzat, guru-guru umat yang kita taklimi, segenap pimpinan juga organisasi-organisasi yang dinaungi dari Aisyah, Pemuda Muhammad, jajaran pimpinan, para guru, pamong, dan seluruh keluarga besar Muhammadiyah Bilingual Full Day School. Ngapal kini angel kok. Seluruh rekan-rekan hadirin hadirat muslimin muslimat mukminin mukminat salihin salihat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini ada dua kelompok, ada hadir in, ada hadir out. Hadir in yang di dalam, hadir out yang di luar. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisi. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat teragung yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai iman bagi kita semua adalah nikmat ukhuwah. Oleh karena itu dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Innama, bahwa hanya saja al-mu'minuna atau orang-orang yang beriman itu ikhwatun adalah bersaudara. Fa'aslih, maka damaikanlah oleh kalian baina akhawaikum, di antara kedua saudara kalian, wattaqu, dan bertakwalah kalian Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum, mudah-mudahan kalian semua turhamuna, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam memahami ayat ini kita lihat makta pertama, pada penggalan yang pertama, bagian yang pertama, Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang beriman itu bersaudara. Kata ikhwatun memakai tak marbutoh biasanya digunakan orang Arab untuk mengungkapkan persaudaraan karena ikatan rahim, persaudaraan kandung. Kalau persaudaraan yang sifatnya umum biasanya menggunakan huruf nun, ikhwanun. Tapi ayat ini menggunakan kata ikhwatun yang biasanya digunakan untuk menggambarkan persaudaraan kandung.
diikat oleh rahim seorang ibu. Makanya dengan tak marbutoh yang menandakan taknis. Padahal yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah persaudaraan karena iman. Maka para ulama mengatakan bahkan persaudaraan iman itu lebih kuat daripada persaudaraan kandung. Karena kalau persaudaraan kandung diikat oleh rahim seorang ibu, maka persaudaraan iman diikat oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim. Nah, sehingga yang pertama kita amalkan dari ayat ini adalah iman. Karena iman ini bagi seorang mukmin harus terjemah menjadi persaudaraan dengan sesama mukmin. Sehingga kita kalau mempelajari ta'riful iman, definisi dari iman, Ahlus Sunnah wal Jamaah beriktikad bahwa al-imanu tasdiqun bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Yang disebut iman dalam i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan pernyataan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan seluruh anggota badan. Tetapi para ulama memberikan catatan penting bahwa yang di hati itu tersembunyi, di lisan orang bisa tega berdusta, dalam amal perbuatan ada yang sampai berpura-pura. Sehingga kita akan menemukan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW neraca untuk mengukur keimanan itu banyak diletakkan dalam kualitas hubungan yang kita jalin dengan sesama. Maka misalnya Rasulullah SAW bersabda, Al-muhajiru man hajara sayyi'at wal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadayhi wal mu'minu man amina ghairuhu minhu. Yang disebut sebagai orang yang hijrah adalah orang yang menjauhi keburukan. Dan yang disebut orang muslim adalah orang yang sesamanya selamat dari lisan dan tangannya. Dan yang disebut orang mukmin adalah yang orang lain merasa aman dari dirinya. Jadi dalam ayat innamal mu'minuna ikhwatun, hanya saja orang mukmin itu bersaudara. Sebagai mukmin, pertama-tama kita harus menyampaikan kepada sesama bahwa aku aman bagimu. Ini penting. Jadi orang mukmin itu pertama-tama adalah menghadirkan aman, tidak menyakiti, tidak merugikan, tidak membahayakan bagi orang lain. Sehingga Rasulullah SAW ketika ada seorang pemuka Arab dari Bani Tamim datang, kemudian orang-orang mengatakan orang ini adalah orang yang ditakuti. Karena madarat yang ditimbulkannya, baik lisan maupun tangannya berbahaya. Nabi SAW mengatakan, wahai Aish, betapa celakanya orang yang dikhawatiri oleh orang, ditakuti oleh orang akan madarat yang ditimbulkannya. Maka mukmin itu pertama-tama harus membawakan rasa aman untuk orang lain. Rasa damai untuk orang lain yang ada di sekitarnya. Dan pernyataan itu kita sampaikan misalnya dengan mengucapkan salam. Karena salam itu berarti assalamualaikum, keselamatan. Semoga dilimpahkan kepadamu. Pertama-tama keselamatan dari gangguan. Pernyataannya kan, semoga keselamatan dicurahkan kepadamu, yaitu paling tidak kamu selamat dari gangguanku. Aku tidak akan menyakitimu, aku tidak akan merugikanmu, aku tidak akan membahayakanmu.
Dan bahkan itu kita baca ketika selesai sholat. Ke kanan maupun ke kiri. Sebagai pernyataan kepada seluruh dunia, aku aman bagimu. Dan dalam satu hadis, yang rangkaian hadisnya ini Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini adalah sepertiga agama. Rangkaian hadis ini mencakup sepertiga agama kata beliau. Salah satu bagian dari hadis itu berbunyi begini. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yufdi jarh. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, yang dibicarakan adalah iman. Iman kepada Allah dan hari akhir. Apa artinya? Fala yufdi jarh, jangan sampai menyakiti tetangga. Dalam syarah tentang hadis ini dikutip riwayat yang lain, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang termasuk menyakiti tetangga?" Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk menyakiti tetangga adalah engkau memasak makanan, baunya sampai ke hidung mereka, rasanya tidak sampai ke mulut mereka. Lah kepriwe ya Ustaz, wong masake iwak asin. Ya ampun, itu kan ngendi-ngendi bukan ya. Maklum Bung, saya dari Purwokerto, tadi di sana kesetrum. Ikut ngapak. Bersatu kita kompak, bicara kita ngapak. Saya itu kalau ngobrol sama orang gampang kesetrum sesuai logatnya. Karena saya punya binaan pesantren di pesantren masyarakat Merapi Merbabu di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Kalau dari sana saya juga jadi logatnya kayak orang Magelang. Logatnya orang Magelang itu ada tikungan naiknya. Juk dos pundi nggih, nek ngoten niku nggih. Nek riki dos pundi nek dos pundi. Logate khas Wonosobo niku pripun? Hah? Nyombe? Hah? Si nyong romantis sih. Hmm. Saya dulu SMP di Purworejo, mondok di pesantren. Nah, kalau di sana ya petik pote sikile kone itu. Layung itu kecemplung semut. Siro ponyong. Jadi agak lengkap pengalamannya. Nah, kebetulan teman mondok itu range-nya agak luas, membentang dari Ngapak Raya sampai Madura Raya gitu. Jadi logat-logat timuran juga ngerti. Kayaknya tahu bedanya kalau orang Surabaya, kalau menyangatkan itu di depan. Sangatnya di depan. Pedes banget jadi pedes. Kalau sini salaman sampai kemudian daerah Muntilan itu kalau menyangatkan dirubah vokalnya. Dowo banget, dowi. Iya, loro banget, loru. Apa? Enak banget, inu. Gitu. Kalau sana pedes. Kon kon melepaskan jangan dok situ. Dok situ kalau hujan sampai kemudian ke Probolinggo dan lain sebagainya, itu nyangatkannya di belakang. Pedes banget, pedes. Jadi bukan pedes, ini pedes. Indonesia Raya pokoknya. Nah masaknya kita yang baunya sampai ke hidung mereka kok rasanya tidak sampai. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk sudah menyakiti tetangga. Sampai di level ekstrim Rasulullah ngendika, wallahi beriman demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat tanya, siapa yang tidak beriman ya Rasulullah? Orang yang dia kenyang sementara tetangganya lapar.
Makanya kita ini kuahnya diperbanyak ya belum ya, belum ya. Itu dalam rangka tadi, menjaga keimanan kita selalu berbagi dengan tetangga. Dan Masya Allah, saya punya dosen dulu di Teknik Elektro UGM itu pernah kuliah di Jepang, doktoralnya 4 tahun. Selama 4 tahun itu dia berhasil menjadi wasilah hidayah, masuk Islamnya tetangga masak dibanyakin lalu dibagi-bagi. Dan itu dimulai dengan dia cerita tetangganya depan rumah itu liburan. Nah, pergi liburan di zaman itu langganan koran itu masih dilempar ke halaman. Nah, sama dosen saya ini, koran-koran yang berserakan di rumah tetangganya itu dikumpulkan, dibawa pulang ke rumahnya. Setelah tetangganya ini pulang dari liburan, kemudian tumpuan koran yang 10 ini itu diantarkan sambil bawa bubur kacang hijau. Tetangganya heran, Anda kok sampai segitunya ngumpulin koran saya dibawa pulang terus ini diserahkan lagi. Kata dosen saya khawatir kalau ada koran berserakan di depan rumah, orang yang lewat tahu kalau rumah ini kosong. Nah, kalau orang tahu rumah ini kosong kan kejahatan bukan terjadi hanya karena ada niat pelakunya. Tetapi karena ada kesempatan. Kita Bang Napi kan begitu. Sehingga saya kumpulkan supaya orang tidak tahu kalau rumah ini kosong. Dan izin kemarin halaman saya beberapa kali saya sapu. Biar tidak terlihat daun-daun yang berguguran. Tetangganya ini, kok sampean kepikir ya? Orang Indonesia memang mikirnya suka kemana-mana katanya. Dan ngasih kemudian bubur kacang hijau, dicipi, weh, katanya. Senang, tapi ngerti kacang hijau. Baru ini bisa kayak begini. Melentak-melentak. Apalagi dicampur ketan hitam. Ya Allah, enak gitu. Dari itu pelan-pelan menjadi wasilah ngobrol, diskusi. Akhirnya kemudian bicara tentang keyakinan, tentang agama. Sampai akhirnya keluarga ini masuk Islam. Ini dari iman itu amat. Maka kita kalau datang ke orang, ke kumpulan, itu jangan sampai awas-awas, pinggir-pinggir, bahaya-bahaya. Nah, ini kita yang perlu banyak introspeksi. Kalau sampai kita datang, orang merasa ini bahaya, ini ngeri. Ternyata yang bahaya apa? Lah mangane karo jengkol, ora sikatan, bahaya baunya. Misalnya karena itu. Atau karena bau badan, karena tidak pakai deodoran misalnya. Atau karena kalau di dekat kita, diutangi, Mbok. Nah, itu juga perlu jadi introspeksi kita. Pokoknya menjadi orang beriman itu, yang pertama aku aman bagimu. Yang kedua, iman dalam kualitas hubungan kita dengan sesama adalah aku nyaman bagimu. Maka kita ini tidak boleh mengecilkan kebaikan meskipun hanya tolakotul wajah. Meskipun hanya berwajah berseri-seri kepada orang. Yang penting, senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Kamu tersenyum di wajah saudaramu sedekah. Saya pernah diayeli orang, Ustaz mungkin ini susah gak duit, mosok sedekah senyum. Kadang-kadang senyum itu harganya tidak ternilai. Ada teman saya seorang dokter cerita, aku kemarin dapat pasien itu tak kira pasien betulan ternyata datang masuk ke ruang praktekku. Terima kasih untuk senyumnya Pak Dokter. Loh kenapa senyum saya? Jadi ceritanya, Bapak ini beberapa tahun yang lalu itu jalan, karena kemudian ada salah satu anggota keluarganya meninggal, orang yang disayanginya, ibunya kalau tidak salah. Kemudian di hari itu pula, itu teman bisnisnya mengkhianati dia, membawa lari modal, sampai bisnisnya bangkrut, dan semua orang tahunya dia yang ditagih,
Dan di hari itu juga istri dan anak-anaknya meninggalkan dia. Kata dia, hidup saya hari itu hancur. Saya merasa semua orang jahat sama saya. Saya merasa semua orang nggak adil sama saya. Saya itu bicara sesuai fakta loh. Sudah saya verifikasi. Semuanya itu apa namanya aktual tajam terpercaya by data. Itu tetap namanya ghibah. Karena ghibah itu nyoto memang begitu. Tapi kalau dibicarakan yang bersangkutan tidak suka. Tidak suka kalau dibicarakan. Itu namanya ghibah. Saking jeleknya ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakaritu. Memangnya salah seorang di antara kamu suka kalau dia memakan daging bangkai saudaranya yang telah membusuk, bernanah, berbelatung. Ih, anjir, busuk. Nah, ini untuk kita belajar lagi. Satu hari Rasulullah didatangi seorang laki-laki. Laki-laki ini namanya Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu. Dan laki-laki ini ngomong begini pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong hukum saya, tegakkan had atas saya, rajamlah saya karena saya berzina." Penjenengan kalau ada orang ngomong begitu, kan pasti kepo. Sama siapa? Kapan? Ya kan? Nah, kanjeng Nabi, ada orang ngomong begitu, enggak, paling cuma nyium, dah, istighfar, tobat, salam, salam, salam. Istilah orang Jawa disiget. Jadi kalau ada orang cerita keburukan itu jangan dikorek-korek, tutup. Enggak, paling kamu cuma ini, dah, istighfar aja, tobat aja. Orang itu lalu pergi. Hari ini datang lagi, ini sampai gelisahnya dosa. Rasulullah saya tenangnya ya Rasulullah, dosa ya Rasulullah. Ah, enggak, kamu paling meluk, udah, istighfar, tobat. Hari ketiga datang lagi. Kan ini harus lakukan. Saya melakukannya. Enggak. Paling kamu cuma bubuk jajan. Udah. Istighfar, istighfar tadi. Istilah anak sekarang padel. Gitu. Udah. Terus hari keempat datang lagi bersumpah. Ya Rasulullah beneran. Saya melakukannya. Bener. Terjadi kejadian seperti timba masuk ke sumur. Penjenengan tahu timbo senggot nggak? Timbo zaman dulu itu bukan pakai katrol, pakai tali, tapi bambu, terus ada nyun sewu, ada apa namanya? Ada bandulnya, terus dinaik turunkan itu. Nah, yang dimaksud timba itu yang kayak begitu. Seperti timba masuk ke sumur. Wah, ya Rasulullah. Akhirnya kemudian oleh Rasulullah ditegakkan had, dia dirajam. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang ini bertobat kepada Allah atas dosanya, yang tobatnya itu saking murninya. Masya Allah, pergian tindakan. Loh, si Ma'is si piye itu? Wong dosane wis ditutup Gusti Allah malah ngomong-ngomong, kapok dirajam. Ngobrol begitu. Apa yang terjadi? Sampai di satu tempat perhentian itu ada bangkai kambing. Bangkai anak kambingnya pincang, apa telinganya itu untung, apa ini mas? Oh, SMS. Surat mung setitik. Waktu 8 menit. Oh ya, siap. Oh, lagi cerita itu bukan. Ceritanya itu bangkai kambingnya saja sakit. Di sini itu sakit. Rasulullah manggil 2 orang ini di kamu berdua, sini. Siapa ya Rasulullah dos pundi? Makan itu. Astagfirullah. Kapan bangkai itu halal ya Rasulullah? Ya enggak bakal halal, namanya bangkai kok halal. Loh kok kami disuruh makan? Lah karena yang kalian tadi lakukan itu lebih menjijikkan daripada memakan bangkai ini, seakan-akan aku melihat di sela-sela gigi kalian ada daging saudara kalian yang busuk. Jadi seperti itu. Nah, orang Indonesia ini agak repot karena ada hadisnya. Yang benar meskipun pahit. Senjatanya orang Indonesia untuk menyakiti orang lain ini. Katakan yang benar meskipun pahit. Padahal coba iktibarnya kita kembalikan ke hadisnya.
Kita bisa baca di Fathul Bari, hadis ini itu diletakkan di bawah Kitabun Buyuk, Kitabut Tijarah. Kitab tentang jual beli. Bisa. Karena cerita lengkapnya begini, Pak. Ada orang ngadep Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, cilaka saya ya Rasulullah, cilaka saya ya Rasulullah." Loh kenapa? "Saya itu baru beli barang, ini bagus, sampelnya keren, maka saya borong, saya bayar. Terus diminta nunggu barangnya datang. Barangnya datang hari ini, saya belum sempat meriksa. Begitu saya periksa, ternyata nggak sesuai cocok. Barangnya cacat semua. Ya Rasulullah, yang sama saya cari-cari dan ketemu orang. Terus gimana ya Rasulullah? Apakah saya boleh nutupi cacatnya barang ini terus saya jual lagi? Minimal balik modal saja atau saya harus jujur ngomong apa adanya kepada pelanggan saya yang dengan begitu saya akan rugi besar ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah SAW? Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar meskipun pahit. Pertanyaannya kalau hadisnya begini, pahitnya itu kalau yang ngomong kita yang benar. Ini orang Indonesia begitu ada hadis katakan yang benar olehku meskipun pahit bagimu. Padahal hadisnya aslinya tentang katakan yang benar olehku meskipun pahit bagiku. Yaitu pedagang itu kalau ngomong yang benar, rugi gede. Tetapi insya Allah nggak lama nanti orang akan kenal dia sebagai orang yang jujur. Dan pedagang yang jujur kalau di surga dekat dengan Rasulullah. Saya itu dulu ngomong ono hadis pedagang jujur dekat Rasulullah kepenak temen ya. Tapi begitu saya ngalami dodol, akhirnya saya tahu kenapa pedagang yang jujur itu dekat Rasulullah. Soalnya untuk jujur sulit. Aku tanya dodol mobil saya yang dulu pernah, terus saya jual. Ditanya sama orang di TVRI itu, "Mas ini sudah pernah kecelakaan belum?" Mau tak jawab belum, nah pusing. Mau tak jawab sudah, harganya turun. Waduh, ternyata memang pantas kalau pedagang yang jujur itu bersama Rasulullah karena susah. Makanya saya jawab, nggih pernah Mas, tapi nggak parah kok ini sih. Jadi ini ya memang tantangannya begitu. Jadi hadis tadi jangan salah paham, Bu. Bukan katakan yang benar olehku bagimu, bukan. Tapi katakan yang benar olehku ketika itu pahit bagiku tadi. Kayaknya nyaman. Kita bikin orang itu nyaman. Maka kata orang Jawa, karyena tiasing sasomo. Kita ini kalau bisa menyamankan perasaan orang. Rasulullah pernah ketika suatu hari beliau bersabda, ada 70.000 umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Kata Imam Nawawi, maksudnya 70.000 itu kaya wong Jawa ngomong swidak rolas. Maksudnya akeh banget. Lalu ada sahabat ngajung namanya Ukasha. Ya Rasulullah, silakan saya termasuk. Nah, Rasulullah ngendika, engkau wahai Ukasha termasuk mereka. Lalu setelah Ukasha ada orang ngajung lagi. Rasulullah ngendika qad sabaqaka Ukasha. Wah, kamu sudah keduluan Ukasha. Kalimat Rasulullah, wah lah kamu sudah keduluan Ukasha. Itu kan halus. Janjane beliau ngendika, kamu nggak pantas. Iya kan? Kamu nggak memenuhi syarat. Ini kenapa kamu nggak sekarang memenuhi syarat? Terakhir satu lagi. Tapi kalau kemudian beliau ngendika pada sabaqaka Ukasha, wah kamu sudah keduluan Ukasha. Siapa? Itu contoh kerennya Kanjeng Nabi dalam menjaga perasaan orang. Yang ketiga, ini baru satu penggal ayat. Terakhir, yang namanya iman menikah manfaat. Manfaat. Dalam surah Ibrahim ayat 24-25 Allah Subhanahu wa taala ngendika, alam taro kaifa daraballahu mathala kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha
kullahinin bi'idni rabbiha. Surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Kata Allah, tidakkah kamu perhatikan wahai Muhammad SAW? Allah membuat perumpamaan tentang kalimat yang baik, iman yang baik, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu pohon apa? Karika. Karena saya ngerti memang wono sapa. Ya. Pohon yang baik itu cirinya satu, asluha sabitun. Akarnya kokoh menghunjam teguh. Wafarnya habis sama dan cabang-cabangnya tinggi menggapai langit. Itu ciri pohon yang baik. Apakah sampai di situ? Enggak. Saking pentingnya ciri yang ketiga, Allah letakkan di ayat berikutnya yaitu tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Memberikan buahnya setiap musim dengan izin Allah. Sebentar, Pak. Pohon yang baik, akarnya kokoh, cabangnya menggapai langit, memberikan buah. Buah itu bahasa Arabnya kalau enggak samarot, fakihah. Kok ayat ini tadi tidak tu'ti samarotaha? Kok ayat ini tadi tidak tu'ti fawakiha? Kok bisa tu'ti ukulaha? Nah, ini penerjemahannya perlu hati-hati. Kalau memberikan buah, itu tu'ti samarotaha. Bedanya sama tu'ti ukulah yang dipakai ayat ini. Ukul itu arti aslinya rasa. Kalau kita cek tafsir, misalnya dijelaskan Sayyid Qutbul Filal Quran, nyuwun sewu, Bu. Katakanlah ini mangga. Mangga. Kita lempar ke orang, set kena mukanya, plek gitu dan kita bilang, mohon maaf Pak, saya kasih mangga, gimana? Itu masih bisa disebut tu'ti samarataha. Yang penting ngasih. Gitu nggak? Tapi kalau tu'ti ukulaha, kayak bunyi ayat ini, itu tafsirnya. Pilihkan mangga yang paling harum aromanya, yang paling manis rasanya, yang paling lembut teksturnya, kupas sampai bersih, potong kecil-kecil, taruh di atas piring, bawa pakai nampan, sajikan ke hadapannya, tusuk pakai garpu, suapkan sambil tersenyum. Monggo. Itu baru namanya tukti uku lah. Maka maksudnya Allah di ayat ini memberi buah bukan sekedar memberi, tapi dengan cara terindah, dengan cara yang paling baik. Itulah manfaatnya orang beriman. Ini baru 1/6 dari kajian terhadap satu ayat. Tapi karena waktunya sudah diperingatkan panitia, kita harus taat kepada panitia supaya tidak dibubarkan di tengah jalan. Saya kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz Salim Abdullah yang sudah menyampaikan daripada materi pada kesempatan kita kali ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kami beri kesempatan bagi yang ingin bertanya, silakan bisa mengangkat tangan. Monggo, silakan. Baik. Nggak ada. Sampun jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, Pak. Mengenai gibah tadi, kalau misal apa kita cuman dengar gitu, tapi kita nggak masuk ke circle-nya gitu loh. Nah, itu termasuk dihitung apa enggak itu dosanya? Wah, langsung dijawab ya Mas ya. Oke. Kalau kita menikmati semua nyuapin dan kemudian menyimpannya untuk nanti satu saat dikeluarkan sebagai itu semua. Ini maka dihitung ikut terlibat. Tapi kalau kemudian kita cuma mendengar lalu kemudian tidak menikmati dan tidak suka, kemudian kita kemudian mengalihkan kepada yang lain, insya Allah tidak termasuk dihitung dosa. Ada nggak Ustaz ghibah yang dibolehkan? Ada.
Contoh, saksi di persidangan yang diminta oleh hakim untuk memberikan kesaksian secara jujur. Jangan kemudian menjadi saksi. Ayo, silakan. Apa yang sudah ketahui? Ah, enggak, Pak Hakim. Saya tidak ingin gibah. Keliru. Memang kalau harus kemudian saksi, itu harus menyampaikan apa yang diketahui. Yang berikutnya kan tidak termasuk gibah kalau yang disampaikan itu adalah terkait dengan kebijakan publik yang melibatkan urusan orang banyak. Contoh, nah, kalau soal kasusnya adalah kasus korupsi, itu kita membicarakan dan apalagi kemudian menulis berita ataupun menuntut, itu tidak termasuk gibah. Tapi misalnya, naudzubillah, ternyata pejabatnya ini selingkuh, ya, kemudian itu adalah aib pribadi, dia malu untuk diketahui orang, kemudian diomong-omongin kok soal itu, nah itu kita keliru. Tapi kalau itu kaitannya dengan pejabat atau kerjanya sebagai pejabat publik dalam kapasitas jabatannya, boleh. Contoh lain. Contoh lain, bolehnya menyebut kekurangan itu kalau kemudian ini terkait dengan nyun sewu, orang yang mau menikah. Kalau sudah tobat tentu tidak perlu kita sebut. Jadi misalnya kita tahu, iki saya ngelamar, iki ngaku soleh, padahal gaji. Wah, itu. Misalnya, kita tidak padahal selamat itu badi soleh. Orang tuanya juga soleh, tapi iki membo-membo gitu. Lalu kita menyampaikan, Mas nyuwun sewu, saya itu tidak ingin ganggu ning masalah ini begini, kasihan putri jenengan. Itu boleh. Yang semacam itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik, Bapak Ibu, masih satu kesempatan lagi. Ada yang ingin bertanya, monggo. Silahkan Ibu bisa berdiri. Ustadz, mungkin kalau dulu kan terciumnya aroma masakan itu menjadi indikator ya harus berbagi ya, Ustadz. Cuma kami ibu-ibu masa kini itu punya kebiasaan, Yun Sewu Ustadz, kalau habis masak itu gatel kalau nggak diposting. Masih siap. Saya takut ini kalau kebagian gambarnya ini jangan-jangan seluruh jamaah ini harus dibagi sama Siap. karena hobi gitu gitu. Baik, baik, terima kasih. Tentu kalau soal posting secara hakikat berbeda ya. Karena kalau tadi itu kaitannya memang satu haknya tetangga. Hakul jiran itu memang hak yang sangat tinggi. Sampai Rasulullah ngendikan, Jibril Islam itu terus siap aku tentang haknya tetangga sampai aku ngira tetangga itu boleh mendapatkan bagian warisan. Ini kaitannya tadi tentang besarnya hak tetangga. Ini yang pertama, karena hak tetangga. Jadi memang tadi kaitannya dengan orang-orang terdekat kita. Nah, kalau diposting yang delok suku Amerika minta dikirim, akan repot. Nah, maka posting monggo asal dengan caption yang baik, mungkin dengan niat sharing resep gitu ya, atau tips-tips itu insya Allah bermanfaat dan tidak terkena tuntutan harus berbagi kepada semua yang nge-like. Wah ini nge-like itu dikenai. Nah, itu tidak. Kemudian ya sesekali jangan cuma posting makanannya, tapi posting cuci piringnya. Kadang-kadang kan yang dibayangkan orang cuma enak, padahal baru gue wah salah-salah tenanan gitu kan. Nah, misalnya begitu. Jadi intinya secara hakikat tidak seperti terciumnya masakan karena itu kaitannya dengan hak tetangga yang memang ada di dekat kita. Tetapi sesekali monggo misalnya Baik, terima kasih kepada jamaah yang sudah bertanya. Untuk masih ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan ke manajernya langsung dari Ustadz Salim. Ya. Baik, jamaah Bapak Ibu yang berbahagia. Baik, sebelum kita tutup acara pada kesempatan kali ini, kami meminta kepada Ustadz Salim Abdillah untuk bisa memimpin doa sebagai closingan kita.
Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita dalam taat istiqomah sampai kelak husnul khotimah. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat, umur panjang, dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan dan amal soleh, dikuatkan untuk ibadah, diluaskan rizkinya, semua diundang Allah menjadi tamu-tamunya, semua menjadi orang-orang yang bisa berziarah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua hajat-hajatnya dikabulkan. Mudah-mudahan semua masalah dan problem-problemnya diberikan solusi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan suaminya, istrinya dijaga dalam ketaatan, dijaga dari yang sil-sil dan yang keji. Mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang solih-solihah. Mudah-mudahan mereka semua kelak menjadi anak-anak yang berbakti, yang terus mengalirkan pahala untuk kita ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang punya utang, utangnya lunas. Kok rodok seru gile. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل صحابة رسول الله أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من الوعفاء عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن ومن أهل الخير ومن أهل الجنة يا رب العالمين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 98 FM Purnama Sidi Wonosobo mencerahkan, inspiratif.